sekolah jauh-jauh, iya kan? Biaya luar biasa, datang pekerjaan gak jelas. Jadi saya terhadap istri saya sampaikan, sabar Neng, beri waktu sedikit lagi. Karena syarat utama yang dibutuhkan itu adalah menjadi peniru. Ya, ini juga yang mungkin teman-teman di mana saja ya, ini perlu jadi bahan renungan, bahan pertimbangan tentang the power of hijrah. Dahsyat. Ya, artinya ini ente sendiri kan mengalami itu ya, dan waktu antum hijrah itu kan dalam kondisi tsunami kalau nggak salah. Oh, enggak. Oh, sebelumnya? Itu sebelumnya. Oh, sebelumnya. 2014. Udah 2014. Tsunami 2018 kan? 2018 ya. 2014 kami hijrah ke Malang. Malang, oke. Kemudian bisnis yang terakhir kami jalankan ini kami ketemu di awal 2015. Jadi sempat juga setahun luntang-lantung di kampung orang. Tak ada keluarga gitu kan. Ya, alhamdulillah. Tapi memang betul apa yang Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya itu ada kejayaan di baliknya. Jadi di balik ketaatan itu ada kejayaan. Betul. Kita yakin saja, kita pelajari, kita taat, insya Allah ada kejayaan di baliknya. Jadi seperti hijrah ini juga luar biasa. Nah, mungkin tentang hijrah ini nanti kita ada episode khusus ya. Khusus. Kalau mau mengulas tentang hijrah ini keren, asli keren. Yakin. Dan keren. Itu true story ya. True story. Insya Allah. Oke. Baik, jadi gini Pak Fahri, jadi kan ketika ente memutuskan untuk all out ya, untuk jalankan bisnis networking, itu apakah tidak ada hambatan? Nah, ini baik internal maupun eksternal, gimana tuh? Ya, jadi begini, Mister. Secara umum orang negatif kan tentang bisnis ini. Pastinya. Jadi begitu banyak hal yang ditempelkan, kesan terhadap bisnis ini yang kemudian secara umum orang akan memalingkan muka lah terhadap bisnis ini. Pun saya mengalami itu terhadap keluarga saya. Ya, bahkan mungkin ini mohon maaf ya kalau ada keluarga dekat saya yang mendengarnya ya. Jadi sempat ada bahasa-bahasa seperti, Fahri kamu itu sekolah jauh-jauh, iya kan? Biaya luar biasa, datang pekerjaan gak jelas. Jadi bisnis networking itu dianggap nggak jelas. Pada waktu itu dia udah peringkat apa tuh? Belum baru memulai. Saat itu belum ada satu pencapaian yang bisa mematahkan. Artinya wajar lah kalau dia. Lontang-lantung, ngomong sana sini nggak jelas gitu lah ya. Bahasa mereka jadi sales lah, jadi apalah segala macam. Jadi seperti itu. Bahkan dalam satu kondisi pernah istri saya itu sampaikan gini, kebetulan dia keterima jadi PNS ya, dari PNS, dia sampaikan sudahlah kebetulan istri saya ini dari Pandeglang ya, dia orang Sunda, dia panggil saya AA aja, sudahlah jadi PNS juga aja. Jadi ada dia PNS, saya PNS, minimal yang terbatas ini kalau digabung ya lumayan lah. Tetapi karena dari awal memang jadi begini, Mister,
satu hal yang harus dimiliki kalau orang mau berbisnis, dia harus betul-betul meyakini bahwa dia sudah sampai pada tujuan besarnya sebelum dia memulai. Wah, itu ini episode tersendiri lagi ini ya. Itu di materi saya itu believing is seeing gitu. Ya, hakul yakin itu. Nah, ya, ngeri. Nanti di channel ini ada khusus Mister harus ulas tentang itu ya. Channel saya kapan ya? Nanti gantian saya yang host ya. Oke, siap. Itu dahsyat. Orang kadang mengabaikan itu. Nah, saya di posisi seperti itu, Mister. Sebelum saya jalan atau di fase saya memulai, saya sudah membayangkan postur saya di puncak. Itu yang membuat saya tidak goyang. Jadi dengan dari keluarga sikapnya seperti itu, orang-orang dekat, saya cuma bilang sabar deh. Artinya bisa saja orang terdekat ini jadi pencuri impian. Ya, itu yang terjadi. Tetapi tentunya memang kita harus memberi pemahaman dengan kasih sayang ya. Jadi saya terhadap istri saya sampaikan, sabar Neng, beri waktu sedikit lagi. Jadi nggak tahu di kondisi ketika kita yakin, kita selalu merasa kesuksesan itu tinggal sejengkal. Yes. Nah, jadi kalau mau menakar keyakinan, salah satu alat ukurnya gitu, Mister. Coba dalam satu kontemplasi ya, perenungan takar. Ini sisa sejengkal atau masih jauh? Iya. Kapan yakinnya itu sisa sejengkal? Hajar. Betul. Dapat itu. Arti berkomunikasi dengan di dalam self talk ya. Iya, betul. Nah, jadi tantangan itu luar biasa. Bahkan paman-paman saya kebetulan punya posisi-posisi bagus ya. Menawarkan juga saya, ya sudahlah kamu gini-gini. Tapi gimana? Saya sudah terlalu yakin bahwa ya itu tadi persoalan takaran ya. Yes. Takaran. Saya tetap harus bertahan karena ada sesuatu yang saya sudah yakin akan saya jemput ya. Dan mohon maaf, saya tidak merasa itu kondusif. Nah, saya sudah yakin apa yang saya pilih ini sangat kondusif untuk takaran besar yang saya ingin tuju gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu. Baik, jadi kalau misalkan kita jalankan bisnis nih, pemula nih, jalankan bisnis networking nih, kira-kira Pak Fahri bisa memberikan masukan kepada mereka itu apa sehingga mereka bisa punya keyakinan yang seperti antum? Iya, siap. Memang begini, Mister. Jadi pertama perlu difahami bahwa masing-masing orang ini tentu punya kecenderungan atau punya passion gitu ya. Jadi kenali dulu diri Anda, Sekuat apapun dunia menawarkan sebuah pilihan, kalau memang Anda tidak melihat kecenderungan diri Anda terhadap apa yang ditawarkan, mungkin juga Anda tidak akan cukup kuat untuk berproses. Ya, domain kita kan proses. Nah, ini juga bisa suatu saat kita bahas ya tentang mana domain kita, mana domain yang lain gitu ya. Ini menarik tentang domain ini. Nah, artinya begini, kesadaran ini harus dimulai. Kenali dulu diri ya, passion kita ini seperti apa, dan mulailah dari situ. Tidak semua orang bisa kita ajak untuk berbisnis yang sama ya, itu sudah hukum, sudah sunnatullahnya seperti itu. Oke, ketika kita sudah meyakini bahwa kita ingin menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis ya, dan besar keinginan kita untuk ke situ, maka ya kita harus menetapkan alasan kenapa kita harus berbisnis. Ini penting. Jadi alasan inilah yang nanti akan menjaga kita untuk tetap bisa bergerak ya. Jadi kan ketika orang memahami sebuah pencapaian itu kan orang selalu kadang mengabaikan prosesnya gitu ya. Jadi selalu berpikir wah udah enak lah seperti apa segala macamnya, selalu melihat barang jadinya aja, padahal sebenarnya barang jadi ini tidak sekonyong-konyong jadi. Ada prosesnya gitu. Nah, ketika kita punya alasan yang kuat, kenapa kita harus terlibat di bisnis ini, maka ini yang akan menjaga prosesnya. Ini akan menjaga prosesnya untuk sampai ke sana. Nah, setelah itu teknis. Setelah itu teknis, Mister. Jadi itu nanti tentunya kalau dalam industri ini kita udah lengkap lah. Betul, baik. Jadi ketika sudah menentukan passionnya, sudah berkomunikasi dengan diri dan kayaknya passionnya juga di networking ini. Berarti langkah selanjutnya itu adalah menikmati prosesnya. Jadi dia menemukan alasannya dulu. Alasannya dulu, oke. Alasan kenapa dia harus terlibat di bisnis.
Kenapa dia memilih? Kenapa dia memilih network marketing? Oke, kalau yang di kasus Antum itu kan mau keluar dari permasalahan itu dan membuktikan kepada orang terdekat, itu kan alasan terkuat ya, sehingga tetap menjadi bergerak untuk melakukan bisnis ini. Nah, kalau teman-teman yang lain bisa saja dia punya alasan yang kuat. Nah, dia harus temukan dulu itu. Baru kemudian mengikuti prosesnya. Iya, mengikuti prosesnya. Nah, berarti kalau kita mau menikmati proses, nah untuk menikmatinya ini adalah belajar dari pendahulu atau upline. Betul. Gitu. Ini Mister. Ya. Kenapa bisnis ini recommended untuk siapapun? Oke. Karena syarat utama yang dibutuhkan itu adalah menjadi peniru. Oh, duplicated ya. Duplicator. Duplicator ya. Orang yang menduplikasi, orang yang mencontoh. Ya. Karena bisnis ini bukan bisnis baru sebenarnya, Mister. Bisnis ini dengan polanya, dengan karakternya, sebenarnya ini sudah hampir 1 abad mungkin di dunia. Betul. Dan kita tidak bisa pungkiri juga begitu banyak orang-orang sukses lahir dari bisnis ini. Yes. Nah, artinya sebenarnya petanya itu udah ada. Jadi kalau bicara tentang peta suksesnya itu sudah ada. Yes. Tinggal mau nggak ngikutin, mau nggak niru, mau nggak nyontek, mau nggak menjadi duplikator tadi. Gitu. Nah, itu syaratnya seperti itu. Bukan berarti ruang kreatif itu lantas terbatas, tidak. Kreativitas itu unlimited, gitu. Tetapi paling tidak ada pola. Pola itu sekali lagi jangan difahami bahwa pola itu membatasi kreativitas, tidak. Pola itu menjadi panduan saja. Referensi. Ketika kita bisa mengembangkan kreativitas kita dari pendahulu-pendahulu kita, tapi kita polanya tetap terjaga, kita bisa melesat lebih cepat. Berarti bisa dikatakan amati tiru modifikasi gitu ya, ATM keren. Ya, jadi saya mengamati Pak Fahri, saya mencoba meniru cara ngomongnya, cara ininya kan. Kemudian baru saya memodifikasi sesuai dengan passion saya gitu ya. Siap. Baik, teman-teman sekalian yang sekarang lagi menyaksikan di YouTube channel Fahri channel ini, pasti akan bertanya-tanya bahwa bagaimana sih beliau mencapai peringkat Crown Manager ini ya dengan waktu yang mungkin juga relatif lebih cepat ya. 1 tahun ya kalau nggak salah waktu itu. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke, Bos Saka. Tentunya pencapaian ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman, benar? Bisa. Sangat mungkin. Sangat memungkinkan. Karena gini, seorang Crown Manager itu ada 3 manajer di sebelah kiri dan 3 manajer di sebelah kanan yang dibina sama beliau sehingga beliau bisa menjadi seorang Crown Manager. Nah, ini juga yang menarik dari bisnis networking. Ya, karena kita tidak takut ada orang yang bisa sama dengan kita. Betul. Justru kita bahagia gitu ya. Betul. Jadi kalau ada yang mencontoh Pak Fahri menjadi Crown Manager, senang berarti. Lebih dari saya pun saya bahagia. Yang menarik, Mister, kalau orang mau melihat lebih jauh tentang karakter bisnis ini, di bisnis ini bukan bicara tentang sukses saja, tapi mensukseskan. Oh, I see. Yes. Bukan cuma bicara tentang sukses, tapi di sini mensukseskan. Ini yang menarik, Mister. Berarti kalau berhasil kalau kita mensukseskan orang. Iya. Dan tidak ada kata berhasil. Kamus berhasil itu tidak ada pada kita kalau kita tidak buat orang berhasil juga. Itu yang menarik di bisnis ini. Nah, dan sebagian besar memang di industri ini banyak perusahaan dengan berbagai karakter. Nah, tapi sebagian besar itu punya pola yang sama. Jadi kalau bicara tentang peringkat, biasanya ada peringkat ya. Peringkat ini sebagai prestisius dari peringkat awal terus menengah sampai top peringkat gitu ya. Ini biasanya ada yang dilakukan secara personal, itu cuma basically aja, cuma di awal saja, secara personal. Dia melakukan secara personal, ada pencapaian dia secara personal. Biasanya itu dilakukan secara akumulasi, itu di awal saja. Tapi begitu dia mau ke level yang lebih tinggi, itu udah nggak kepake. Dia harus berubah menjadi leadership. Awalnya dia akumulasi, tapi setelah itu dia harus leadership. Leadership dia yang menentukan dia bisa menapaki peringkat-peringkat selanjutnya. Kalau dia tidak mensukseskan orang di bawahnya, timnya, dia nggak akan pernah naik. Dia akan pernah naik. Dan bisnis ini fair. Artinya tidak berarti orang yang belakangan itu akan terus peringkatnya di bawah. Saya sudah pernah mengalami tim saya punya peringkat yang
lebih cepat daripada saya, pencapaiannya lebih tinggi dari saya. Dan itu fair di bisnis ini. Siapa yang bekerja dengan lebih baik, lebih sungguh-sungguh, dia akan dapat hasil yang lebih besar. Itu yang unik di bisnis ini, Mister. Makanya kebahagiaan kita di bisnis ini adalah ketika kita melihat tim kita, orang-orang yang lahir di bisnis ini karena sebab kita. Ya kan? Kita ini kan sebab saja, Mister. Kita kan jadi jembatan, jadi jembatan, bawa nih informasi ke orang ini bawa lagi ke orang lain, terus ya. Dalam konsepnya ini menarik juga ini mungkin bisa dicatat. Suatu saat kita akan cerita bagaimana kita membangun jariah di bisnis ini. Nah, itu ada namanya passive income dengan ini pahala pasif pahala. Pasif pahala. Nah, gitu pasif pahala. Oh, keren. Ini kan begini, kita menjadi jembatan, kemudian ada orang-orang di tim kita yang mereka bisa mencapai sebuah perubahan luar biasa dalam hidupnya, kemudian mereka menularkan lagi itu kepada orang lain. Itu luar biasa, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Oke. Jadi ketika kita megang ini, Mister, maka kita akan menjalankan bisnis ini dengan giroh yang maksimal ya kan? Artinya ketika kita mendapatkan kliknya ya bahwa ini adalah bagian dari ibadah, ya kita membuat orang punya penghasilan unlimited tanpa dia dibatasi ruang dan waktu, sehingga dia bisa berkembang dan bisa menghasilkan omset dan passive income. Itu kan juga bagian dari amal jariah kita. Kalau itu dilakukan, luar biasa ya. Sama begini, Mister. Ini juga mungkin ya untuk jadi bahan perenungan ya teman-teman di mana saja ketika Anda menonton video ini ya. Jadi begini, kadang kita berpikir, kita meyakini dalam ucapan bahwa Allah itu maha kaya. Yes. Tapi apakah kita meyakini dalam tindakan? Itu belum tentu. Itu dia, betul. Itu belum tentu. Jadi ini yang kadang membuat orang ini ada kesenjangan antara keyakinan pada ucapannya dan keyakinan pada tindakannya. Jadi dalam ucapan, ya Allah itu kaya, Allah itu kaya, Allah itu kaya. Tetapi dalam tindakan itu tidak menggambarkan bahwa dia betul-betul yakin bahwa Allah itu maha kaya. Buktinya gimana tuh? Nah, ada di episode berikutnya gitu ya. Ini banyak episode nanti nih kita ya. Jadi harus betah ini, Mister. Kita nanti insyaallah akan sharing. Tapi sekali lagi kepada sahabat semua, saya bukanlah orang yang lebih ya dari teman-teman, tidak sama. Saya pun terus belajar dan merasa begitu banyak kekurangan. Media seperti ini kita gunakan untuk bagaimana kita bisa terus-menerus menularkan hal-hal yang positif ya, kepada orang lain. Ya, insya Allah ya, siapapun di antara Anda bisa saja Anda terinspirasi ya. Anda terinspirasi dengan apa yang kami bincangkan hari ini. Ya mungkin itu akan menjadi awal perubahan besar. Betul. Ya cukup ingat saja ada Mr. Mike. Iya. Oke, baik. Pak Fahri, mungkin pemirsa pengen tahu nih, Pak Fahri mengungkapkan bisnis networking ini dengan satu kalimat apa? Kayak kan biasanya kalau ditorong begini keluar dari kan itu murni biasanya. Apa? Amazing business. Yes. Wow, kalau udah amazing itu banyak sekali yang sudah kemana-mana pikiran nih ya kalau udah gitu. Oke, baik para teman-teman sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Fahri hari ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Ini merupakan awal. Anda akan belajar. Saya pun juga demikian, akan belajar dari YouTube channel Fahri channel ya, yang beliau sekarang akan fokus membangun channel itu ya. Karena bisa jadi ini menjadi saluran berkah ya. Berkat buat teman-teman lain untuk bisa belajar. Karena kalau ketemu dengan antum harus ke Palu kan susah juga, atau mengundang antum kan susah. Ini cukup Anda lakukan, kalau mau dapatkan terus-menerus Anda tinggal subscribe sehingga nanti notifikasi untuk, dan jangan lupa klik loncengnya ya. Ting gitu. Ting lonceng ting. Nah, itu masuk tuh. Like and subscribe. Kemudian baru share juga ke teman-teman supaya bisa bernilai pahala juga ya. Insyaallah. Oke, baik. Terakhir Pak Fahri, pesan buat teman-teman yang baru mau mengintip, kemudian memikirkan dan mau menjalankan bisnis networking ini. Oke. Iya. Baik, teman-teman, sahabat calon-calon pebisnis ya, atau Anda yang sudah pebisnis,
ada di mana saja. Yang terpenting adalah bagaimana Anda meyakini bahwa ada potensi besar pada diri Anda di awalnya. Ada potensi besar pada diri Anda, dan Anda pantas untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang sudah Anda dapatkan hari ini. Itu adalah bukti keyakinan kuat Anda kepada Zat yang Maha Kaya, ya. Jadi sekali lagi, bicara tentang rezeki ini bukan bicara sekedar persoalan angka, tapi bicara tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat, ya, kemanfaatan untuk lebih banyak orang. Bisnis network marketing ini menjadi salah satu kendaraan ya yang sudah membuktikan orang bisa mencapai satu pengembangan diri yang luar biasa. Orang bisa mendapat satu perubahan kualitas hidup yang luar biasa, dan yang terpenting adalah itu tidak hanya terjadi pada dirinya saja, tetapi kemudian itu ditularkan secara terus-menerus kepada begitu banyak orang, dan insya Allah itu akan menjadi jariah, catatan amal jariah kita untuk kehidupan yang jauh lebih kekal, ya. Insya Allah demikian. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, kalau Anda terinspirasi dengan kisah dan obrolan kami, harap hubungi orang yang men-share video ini, karena dari beliaulah nanti Anda akan mendapatkan apa sih bisnis yang dijalankan oleh Pak Fahri Sosiawan. Mungkin itu saja. Saya pamit Pak Fahri dari channel Antum. Saya harus kembali lagi. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, kemudian share ke semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.